Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan masih menyambung hidup kami. Tuhan masih memberikan hari yang baru. Kami masih boleh bernafas dan melakukan aktivitas kami. Kami akan menyambut berkat-Mu hari ini Tuhan, melalui firman-Mu juga yang akan kami dengarkan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap sehat. Semoga kita tetap kuat dan tinggal dalam Tuhan. Teruslah tinggal dalam Tuhan supaya kita kuat. Karena hanya bersama Tuhan saja kita akan kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Menjadi pondasi dasar iman kita. Firman Tuhan itu adalah dasar dari iman kita. Makanya orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan mengamalkannya, mengaplikasikannya, itu akan menjadi dasar yang kuat dalam hidupnya. Dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh yang karismatik dari India. Dia sangat-sangat menyukai firman Tuhan. Dia sangat-sangat menyukai ajaran Tuhan Yesus. Baginya ajaran Tuhan Yesus itu adalah merupakan ajaran yang sangat-sangat luhur dan merupakan kebenaran. Sehingga dia sendiri berupaya untuk mau mengikut Yesus dan mau ikut beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam rumah Tuhan atau gereja. Dia begitu mencintai Tuhan Yesus, tapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Dia mencintai pengajaran Tuhan Yesus, tetapi dia sangat membenci perilaku-perilaku orang Kristen. Yang menjadi pertanyaan, kenapa? Karena dia melihat pengajaran kekristenan itu begitu luhur, sementara orang-orang yang menyebutkan dirinya orang Kristen sangat-sangat jauh daripada nilai-nilai keluhuran yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu. Dia mengetahui bahwa pengajaran Yesus itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, menjauhkan pengkotak-kotakan, menjauhkan diri dari menghargai orang karena uang, karena jabatan, karena status. Tetapi ternyata dalam kehidupan beribadah pun terlihat sekali status orang-orang yang datang beribadah itu. Orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi itu harus berada di depan dan dihormati oleh banyak orang. Dan gereja bukan lagi menjadi tempat persamaan kedirian kemanusiaan. Orang masih menghargai gereja, masih menghargai orang sebatas jabatannya. Berarti tidak ada bedanya, saudara-saudara, dengan apa yang dia imani, apa yang ada ketika itu di agama asalnya, yaitu Hindu, yaitu berdasarkan kasta-kasta. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengarkan dari itu, apa yang mau kita ambil dari yang dialami oleh Mahatma Gandhi? Yaitu banyak orang yang menyebutkan dirinya orang Kristen tapi tidak menghidupi imannya di dalam kekristenan itu sendiri. Banyak orang selalu mendengarkan firman Tuhan tapi tidak pernah mau mengimani, apalagi mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari.
Sehingga orang-orang Kristen itu hanya di permukaannya saja, hanya di KTP-nya saja, hanya yang terlihat saja. Ketika mereka pada hari Minggu datang ke gereja, ketika mereka ada pertemuan, mereka berdoa, ketika ada ibadah-ibadah, mereka boleh berkumpul bersekutu. Selebihnya tidak ada. Kasihnya juga kosong, imannya juga kering, dan semuanya serba tidak menunjukkan bahwa Kristus ada di dalamnya. Nah, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saudara-saudara, oleh Yesus sendiri bagi kita saudara-saudara, yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan buat kita hari ini. Dia katakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Jadi banyak orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita, ada begitu banyak orang yang rindu akan gereja, rindu akan firman Tuhan, dan tidak melakukannya. Jadi banyak orang yang merindukan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ini yang menjadi persoalan. Ya kan? Baru dia sebutkan di sini, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi ternyata saudara-saudara, orang yang merindukan firman Tuhan, orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, orang yang suka beribadah, suka datang ke gereja, tapi tidak mau mengimani, mengamalkan, mengaplikasikan, menjalankan itu, melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari, itu sama saja dengan bodoh. Yang diumpamakan oleh Yesus di sini, yang mau mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang dimaksudkan di sini dengan membangun rumahnya di atas pasir? Ya, ini yang mau kita lihat. Di Palestina, setiap tahun ada musim kemarau tanpa hujan. Yaitu mulai kira-kira bulan Mei sampai bulan September. Sehingga karena tidak ada hujan, tanah itu atau pasir itu semakin mengeras. Seperti tanah yang mengeras. Dan banyak orang membangun rumahnya di atas pasir yang mengeras itu. Yang tanpa disadarinya, tanpa diketahuinya bahwa setelah bulan September ada musim hujan. Nah, ketika mereka membangun rumahnya di atas pasir yang mengeras tadi, lantas hujan datang dari pegunungan dan pergi ke lembah mengalir gitu. Dan itu akan mengikis pasir-pasir tersebut sehingga bisa merobohkan rumah-rumah mereka. Nah, sementara saudara-saudara, orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang mau mendirikan rumahnya, yang dia mengorek pasir itu atau tanah itu sampai bertemu dengan batu, dan di atas batu itulah didirikannya pondasinya. Sehingga ketika hujan datang, karena memang pondasinya itu didirikan di atas batu itu, sehingga ketika hujan datang pun mengikis pasir itu, karena memang pondasinya sudah terletak di atas batu itu, maka pondasi itu tidak akan pernah bergeser sedikit pun, dan dia kokoh kuat sehingga bangunannya bisa tertopang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen yang bodoh, yang hanya mau enak saja, yang hanya mau gampangan saja, yang tidak mau capek sedikit pun. Artinya dia mau hidup dengan instan saja, mendengarkan firman Tuhan dia rasa sudah cukup. Sama seperti orang-orang yang ketika mendirikan rumahnya tadi di atas tanah yang tadi, yang dia tidak perlu repot-repot harus mengorek tanah itu sehingga bertemu dengan batu. Capek, banyak biaya, dan sebagainya. Dan ini yang menghancurkan iman orang percaya. Ketika ada orang yang gampang sekali,
Dia pikir ketika mendengarkan firman Tuhan, dia datang ke gereja tanpa mau berlelah-lelah untuk mengamalkan, mengimani, mengaplikasi apa yang sudah dia dapatkan dari firman Tuhan. Dia pikir itu bisa sebegitu saja kekristenan itu. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen kita harus bayar harga. Sama seperti Yesus mau menebus kita, harganya begitu mahal. Dengan kematian Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus terpanggil untuk membawa keselamatan itu, membagi keselamatan itu kepada orang lain, supaya kita juga mendapatkan keselamatan itu dengan baik. Tanda orang yang menerima keselamatan dari Kristus itu, dia harus mau berlelah, capek, ya kan, memikirkan orang lain, membantu orang lain, mengunjungi orang lain yang mungkin malas untuk datang ke gereja, berdoa supaya situasi boleh digerakkan oleh Tuhan. Kita sering sekali mengeluh dengan situasi, kita sering mengeluh dengan anak kita sering sekali mengeluh dengan suami kita sering sekali mengeluh dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, tanpa sedikit pun mau berlelah untuk membawa itu ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan boleh yang pertama merubah orang-orang yang jahat itu menjadi berubah takut akan Tuhan, dan juga untuk menguatkan iman kita, supaya Tuhan memberikan kuasa kemampuan kepada kita untuk menghadapi situasi yang sulit. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen kita harus rela membayar harga. Kita harus rela berlelah. Kita harus mau disibukkan. Itulah orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini betul-betul semakin mengingatkan kita, meneguhkan kita. Jadilah berhikmat. Jangan hanya mau enak saja, jangan mau gampangan saja. Ya, banyak orang berpikir menjadi orang Kristen enak sekali. Gereja cuma sekali seminggu, berdoa kapan kita mau. Itu pun kalau gereja hari Minggunya, kalau tidak ada siaran langsung bola atau tinju. Kalau ada siaran langsung bola tinju, ya kan, kita boleh gereja untuk minggu depannya. Itu kan orang Kristen secara umum, ya kan. Apalagi orang-orang yang hobi tentang bola dan tinju, dia mau menukarkan imannya, ibadahnya, pertemuannya dengan Tuhan hanya sekedar mau menonton tinju dunia. Kita tidak mau menaati firman Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kita tega meninggalkan pertemuan kita dengan Tuhan hanya karena sebuah tontonan atau karena hobi kita. Buat orang-orang itu mungkin biasa, tapi untuk orang percaya itu sangat mengerikan sekali. Saudara-saudaraku, jadilah menjadi orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang mau melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu akan meneguhkan imannya. Karena apa? Karena itu merupakan menjadi benteng kepada dia. Dia memiliki kemampuan, ya kan? Dia sudah menjadi cakap dalam banyak hal. Ya, ketika dia melakukan kehendak Tuhan, ada banyak orang yang tidak suka, tapi dia tetap teguh. Dan itu menjadi satu kekuatan, kebiasaan bagi dia, yang sehingga ketika ada persoalan apapun, dia tidak akan pernah diombang-ambingkan, dia tidak akan pernah takut lagi, dia tidak akan pernah ragu lagi, karena dia sudah matang, sudah mapan, sudah sudah betul-betul klop dengan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan.
Firman Tuhan Yakobus mengatakan, janganlah engkau hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk bukan saja mendengarkan firman-Mu, tetapi melakukannya, supaya kami semakin mapan, supaya kami semakin kuat, dan semakin kokoh memiliki dasar iman kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan apa yang kita dengarkan, supaya itu membuat kita menjadi matang, mantap, kuat, kokoh, ya, dan kita tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.